dan TC. Oke, jadi kita bakal mulai dari long term dulu kali ya tentang bond sama notes. Nanti yang current liability bakal dijelasin sama Kezia. Ya. Oke, udah kelihatan belum semuanya? Oke, gue rasa udah kelihatan ya. Kalau Udah gue aman, Kak? nge-lag atau ya kalau gue nge-lag atau apa, sih bilang aja. Oke, jadi kalian tuh dapat dua materi long term sama non current sama current. Terus yang non current itu tentang bond sama notes itu benar nggak? Oke, karena yang gue bikin ini cuma tentang bond sama notes doang. Oke, jadi kita bahas dari awal ya mungkin. Jadi bonds itu ada beberapa komponen di dalamnya. Bonds itu termasuk non-current liabilities, itu dia liabilitas jangka panjang, jatuh temponya lama, dan ada pembayaran bunga di setiap periodenya. Dan dia itu punya komponen yang pertama itu yang nilai nominal atau face value atau principal. Nah, prinsipal ini adalah nilai yang bakal kita bayar di akhir periode gitu. Jadi yang kita terima di awal sama yang kita bayar di akhir itu bakal beda. Tergantung nanti tingkat bunga marketnya. Nah, lalu kita masuk yang kedua. Ada stated rate. Stated rate atau coupon rate. Coupon rate itu adalah uang yang harus kita bayarkan dalam bentuk cash. Yang untuk atas apa ya? Atas kita minjem bonds itu loh. Nanti kita pokoknya bayar tuh. Itu dari starting rate. Lalu ada effective rate. Nah, effective rate ini adalah untuk menghitung present value dari bonds tersebut. Present value digunakan untuk nentuin berapa nanti nilai yang harus kita jurnal di awal periode pas bondsnya diterbitkan gitu. Oke, lalu di sini ada cara menghitung present value. Oh, lalu ada annuity. Annuity itu tadi adalah pembayaran tiap bulannya, tiap periodenya ya. Cash yang kita bayar itu namanya annuity. Itu dihitung dari starter rate dikali principal. Sekali ya. Jadi starter rate itu gunanya buat ngitung yang annuity ini, lalu effective rate itu digunakan untuk ngitung present value. Nah, jangan kebalik-balik ya teman-teman. Oke, lalu untuk cara menghitung PV, PV sebenarnya mirip-mirip sama yang materi yang pas UTS, materi receivable. Pertama kita ini jangan ya kali ya X ya. Sekarang gue lihat di ASIS kalian tuh nyebutnya X. Nah, kalian tuh cari dulu X-nya nih. X-nya itu adalah 1/1 plus effective rate pangkat N. N ini apa? N itu adalah periode. Misal bonds dia selama 5 tahun dibayar setiap tahun, maka periodenya N-nya adalah 5. Tapi kalau dia bilang dibayarnya semi annual semesteran, berarti N-nya tuh bukan 5 lagi, melainkan kali 2, jadi 10 N-nya. Begitu. Oke, lalu ada cara menghitung PV tadi, kita pertama hitung dulu PV of principal. Nah, udah kita dapat tadi nilai X tadi yang ini, terus kita kali aja nilai nominal sama nilai X-nya, dapat PV of principal. Lalu kita cari lagi PV of annuity. Itu adalah annuity-nya dikali, nah ini kayaknya belum gua ini. Oh ya, dikali 1 min X per R. R-nya adalah effective rate ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung lagi. Oh, nanti dulu. Lalu untuk jurnalnya, nanti kita tuh akan menjurnal pertama kali pas bondnya diterbitkan, lalu pas pembayaran bunga, kemudian ada satu jurnal lagi, jurnal adjustment namanya. Misal kita beli bunganya itu nggak ngepas nih, nggak Januari Desember gitu. Kita belinya di Mei November gitu. Kita harus bikin jurnal penyesuaian di tiap akhir tahun di bulan Desember. Kita mengakui adanya interest payable nantinya. Oke, lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Sebenarnya contoh soal ini sebenarnya mirip-mirip juga sama asis kalian. Diganti angkanya aja. Dan semoga nanti UASnya juga kayak gitu. Oke, yang pertama, tanggal 1 Mei 2025, Orchid Company menerbitkan 200 juta bonds selama dengan periode 5 tahun dengan
With 18% bonds ini artinya adalah stated rate-nya adalah 18 dan effective rate 16%. Interest payable dibayar tanggal 1 Mei dan November. Fiscal year ngikutin kalender. Dan diminta untuk buat jurnal, amortization schedule, record the first semi-annual interest, buat AJE dan present di SOFT. Oke, kita bakal breakdown satu-satu. Jadi yang pertama kita harus tulis adalah dia prinsipalnya yang mana? Prinsipalnya itu yang 200 juta. Itu prinsipal. Lalu kita cari efektif rate-nya. Loh, kok tadi 16, sekarang 8%. Nah, kalian ingat, dia itu bayarnya semi annual, maka bunganya juga kita harus bagi, nggak pakai full bunganya. Kalau dia dibayar tahunan, baru kita pakai 16%. Tapi kalau dia semi annual, maka jadi 8%. Sama juga kayak stated rate-nya. Stated rate tadi kan 18% tuh. Karena dia semi annual, lagi-lagi jadi 9%. Dia dibagi dua gitu. Oke, tadi N-nya udah tahu nih. Tadi 5 tahun. Kalau semi annual berarti dia bayar berapa kali dalam setahun? Bayar 2 kali. Kalau 5 tahun, dia jadi 10. Berarti N-nya 10. Oke. Terus kita langsung bisa cari nih annuity-nya berapa. Ya udah Ya kita udah kali siapa? aja nih. Kita kali principal sama stated rate. Dapat tuh annuity. Annuity ini adalah cash yang nanti kita bakal keluarin gitu. Nah, lalu setelah dapat semua komponen ini, baru kita bisa hitung PV of notes-nya. Nah, kita cari X dulu tuh kayak tadi. Nah, nanti kalian hitung aja. Kalian hafalin ya rumusnya teman-teman. Nah, kalian hitung, dapat nih segini. Nah, lalu untuk nyari prinsipal, tadi adalah tinggal dikali aja. Prinsipal sama X-nya. Dapat tuh PV of principal. Lalu cari lagi PV of annuity. Nah, PV of annuity tadi rumusnya adalah annuity dikali 1 minus X per effective rate. Nah, dapat hasilnya, ditotalin dua-duanya. Jadi segini. Sebenarnya ini tuh nggak bulat ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah, kalian tuh ada nggak sih dikasih tahu Padang kalau pembulatan tuh berapa? Nanti kalian ikutin aja itu. Biasanya kalau nggak bulat tuh nggak apa-apa teman-teman. Jangan panik dulu. Kalian cek-cek berkali-kali nanti siapa tahu benar gitu. Oke, kita sudah dapat nih nilai 213. Nah, 213 ini apa? 213 ini adalah jurnal yang bakal jurnal di awal pas penerbitan gitu. Nah, biar gampang kita bikin jurnal-jurnal selanjutnya. Step pertama tuh kalian langsung aja dulu bikin amortisasi, tabel amortisasinya. Bikin aja dulu. Formatnya ingat nih ada tanggal, interest paid, interest expense, amortization, sama carrying amount. Carrying amount tuh nilai yang terbawa, yang nilai tercatat nggak ya? Oke. Jadi carrying amount yang pertama kali itu adalah yang hasil perhitungan kita tadi. Nih, ini kita masukin sini nih. Gitu. Lalu kita yang paling gampang diisi adalah interest paid. Karena sama terus dia. Ambil aja dari yang annuity. Nih. Nah, interest expense itu adalah hasil perkalian dari effective rate dikali sama carrying amount gitu. Nih, oke. Lalu amortization ini adalah selisihnya nih, selisihnya antara interest paid sama interest expense gitu. Dan untuk carrying amount di periode selanjutnya pas pembayaran bunga dia adalah tergantung nih teman-teman. Kalau dia carrying amount-nya itu di atas harga prinsipal, maka dia akan dikurangi nih. Maka yang prinsipal ini bakal akan ngurangin ini nih si amortization. Jadi hasilnya adalah gini. Nanti sebaliknya, kalau dia lebih kecil bakal nambahin. Intinya di ending nilainya tuh harus 200, 200 gimana pun caranya. Karena di soalnya prinsipalnya 200 gitu. Oke, jadi ke bawahnya tuh juga ngikut tuh nanti. Ke bawahnya ngikut sampai dia jadi 200. Nah, kalau udah kayak gini kan kita enak nih. Ngejurnalnya tuh based on ini aja. Kita jangan melenceng-lenceng jurnalnya. Gitu. Oke, jurnal pertama cash pada bonds. Kenapa? Karena kita dapat cash. Karena tujuannya kita nerbitin bonds tuh buat dapat duit, buat pendanaan kita, buat financing gitu. Jadi logikanya tuh kita kayak ngutang sebenarnya. Oke, pada bonds payable sebesar ini 213, sebesar carrying amount yang pertama nih. Oke. Nah, lalu kita catat pembayaran bunga nih. Jurnalnya pertama interest expense ambil aja yang ini, set yang ini. Lalu bonds payable ini terakhiran aja sebenarnya. Lalu cashnya tuh yang ini. Tuh. Terus kalian lihat selisihnya itu yang kurang debitnya apa kreditnya. Kalian lihat nih, ini debitnya nih yang kurang nih.
maka bonds payable-nya taruh di debit. Nah, logikanya adalah karena utang kita tuh kebanyakan, utang kita tuh nanti kita mau kurang-kurangin, makanya BP yang awalnya tuh di sisi kredit mau kita kurangin di debit, debit, debit hingga hasilnya nanti jadi 200 pas kita ngebalikin duitnya kayak gitu. Terus kita nembus bondsnya lah kayak gitu. Nah, tapi pas pembayaran kedua kan itu bulan Mei ya, Mei tahun depan. Nah, kalian ingat pas di DDA kalau kita ada kayak bunga yang masih tertangguh itu kita harus bikin journal adjustment nih. Journal adjustmentnya sebenarnya sama kayak yang di atas jurnal, tapi angkanya tuh beda. Nah, kita lihat itu mau ngambil bagian dari ini nih. Tadi kan bulan November 25. Nah, kita mau ngambil bagian yang Mei 2026 ini nih. Mau kita ambil sebagian. Nah, dari tanggal 1 November ke 31 Desember itu kan 2 bulan. Berarti interest paid sama interest expense-nya kita kali 2/6 gitu. Karena 2 bulan dari 6 bulan. Kita mau ngambil bagian 2 bulan bunganya itu gitu di sini. Oke, maka dari itu tinggal kayak gitu aja nih. Yang interest expense dikali 2/6 sama yang interest payable juga dikali 2/6. Lalu selisihnya adalah BP gitu. Nah, tadi disuruh juga nih bikin penyajian pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, cara dapat angka ini adalah dari mana kalian lihat di tabel amortisasi pada bulan November. Nih, hasilnya segini, 212, 493, 776. Tapi karena kita tadi udah mengakui BP segini, maka yang November tadi harus kita kurangin nih sama yang ini nih, 33 ini. Maka jadinya adalah 212, 260, 227 gitu, teman-teman. Dia mau lihat ending balance-nya nih. Ending balance dari BP-nya yang ada di balance sheet. Oke. Nah, lalu pada tahun depan, pada saat benar-benar kita bayar bunga, yang tadinya interest payable, kita kita hapus. Kita hapus ke sisi debit. Kita munculin interest expense itu yang mana? Itu sisanya. Sisanya sebenarnya. Berarti kita bisa tinggal ngurangin yang dari sini, dikurangin ini. Dapat sisanya yang harus kita bayar gitu. Nah, tapi cashnya itu full karena kita belum ngeluarin cash sebelumnya kan masih ngutang tuh. Cuma kita tinggal ngejust yang ini aja, adjust yang tadi udah kita keluarin sama yang belum dikeluarin. Oke. Nah, lalu kalau ada redemption, redemption tuh dia maksudnya ditebus di tengah-tengah gitu. Contohnya nih, kalau di akhir tahun ketiga, di akhir tahun 2027, dia mau redeem 50% bondsnya dengan harga 180 ini 180 juta. Nah, harga 180 juta ini maksudnya tuh untuk keseluruhan bondsnya gitu. Jadi kita perlu, oke nanti dulu itu. Oke, jadi kita lihat dulu nih, yang mana nih, yang di tahun ketiga. Kita lihat yang ini nih, kita mau redeemnya di sini. Nah, tapi kan kalian ingat tadi, kalau kita mau lihat kondisi sebenarnya pada tanggal 31 Desember, kita harus apa? Kita harus bikin dulu jurnal ini. Dan kita tahu saldo BP-nya tuh sisa berapa. Kayak yang jurnal apa adjustment tadi dikali 2/6 yang tahun setelahnya gitu. Sama aja, ini juga sama. Ini juga tinggal selisihnya aja. Tapi kan yang tadi interest payable nih. Paling sekarang ini cash karena kita mau jual, karena kita mau jual ini bondsnya. Udah mau kita redeem itu. Nggak ada tanggungan lagi kita kayak gitu. Nah, lalu kita dapat nih balance-nya berapa nih? Berarti balance-nya adalah 207 dikurang. Sebenarnya bisa dari 207 ditambah ini sih, ditambah 453 dapatnya 27, 207 ini sampai segini nih. Nah, kita tuh mau nge-redeem berapa yang tadi? Cuma 50% doang. Berarti yang mau kita redeem itu dikali 50% yang tadi. Tuh, balance-nya dikali 50%. Nah, harga redeemnya tadi 180. Tapi karena kita cuma mau nge-redeem 50%, maka harganya juga kali 50%. Berarti kita tuh mau nge-redeem si 103 ini dengan harga 90 gitu. Ibarat kita mau bayar utang 103,
Tapi kita bayarnya cuma 90, berarti ada apa? Kita untung kayak gitu, berarti ada gain. Gainnya itu selisih antara nilai yang kita redeem sama harganya. Dapatnya adalah gain on redemption. Dan seperti biasa, kalau gain dia di sisi kredit gitu. Nih, dia ada redemption on BP, ada cash, ada gain on redemption. Ini kenapa ini? Oke, sama aja nih tadi. Ini kalau kondisinya kita bayarnya lebih banyak. Kalau kita bayar lebih banyak, berarti apa? Berarti ada loss. Berarti lossnya di debit, misalnya juga sama kayak tadi. Oke. Nah, ini contoh soal yang kedua. Sebenarnya soal yang kedua ini tinggal dibalik aja sih effective rate sama stated rate-nya. Jadi dia bakal nilai yang pertamanya itu bakal lebih kecil daripada nilai prinsipal. Makanya nanti ditambah-tambahin. Makanya nanti jurnalnya itu bonds payable-nya di kredit, bukan di debit lagi. Karena buat nambahin nilai bonds-nya biar jadi 200. Ibarat kita nih pertama kali dapat duitnya cuma 100. Iya, kita dapat duitnya cuma 100. Cuma kita tambah-tambahin tuh nanti saldo BP-nya. Sehingga kita nanti bayar terakhir ngebalikinnya itu jadi 200 kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau diulang? Oke, langsung ada yang nanya. Gila nih. Oke. Nah, kan kalau jurnal updating cara maksudnya terus wah, terus redemptionnya kayak di soal kan tadi berarti update itu cuma 20. Gue kurang ngerti pertanyaan yang ini. Bentar ya. Coba. Oke, kalau berarti nomor satu yang non current itu masuk ke diskon kah atau premium? Makasih bedanya. Oke, kalau diskon itu kalau nggak salah ini, ya. Itu bakal ditanya ya diskon atau premiumnya ya. Nah ini kalau si stated rate-nya lebih kecil, nih lihat kalian tuh lihat persennya aja langsung. Kalau stated rate-nya lebih kecil daripada effective rate, berarti dia diskon. Kalau stated rate-nya lebih gede, berarti dia premium. Nah, ini kan settle rate-nya lebih gede nih. Kalau premium itu berarti jurnal pertamanya itu lebih gede daripada yang prinsipalnya gitu ya. Berarti ini apa? Premium ini berarti. Kalau yang soal dua, mana ya soal dua ya? Dia di bawah prinsipal nih nilainya. Berarti dia discount. Kayak gitu sih. Bedanya jurnal sebelum redeem yang banyak sulit melakukan buang sama langsung aja dikali 2/6. Maksudnya apa ini ya? Sorry, sorry, sorry. Bukannya ini ya teman-teman. Oke, yang gua paham ya. Sorry, koreksi kalau salah. Kalau kan kita tuh mau redeem nih. Kita mau redeem. Tapi pas kita mau redeem itu kayak masih ada bunganya gitu. Jadi kita bikin jurnal adjustment buat tahu berapa sih kondisi bonds payable-nya itu di tanggal 31 Desember. Karena kan data yang di sini itu adalah data pada 1 November nih. Dan kalau kita biasa ngejurnal itu kan ada kayak gini nih. Ada yang adjustment ini nih, biar nambahin nilai BP-nya gitu. Makanya ada jurnal dulu sebelum ngeredem, biar tahu berapa sih nilai BP-nya di tanggal segitu, kayak gitu. Lalu baru kita cari yang mau di redeemnya berapa, kayak gitu. Oke, minta sheets. Ya, ya Bill, kasih aja Bill, sheetnya Bill langsung. Eh, belum dikasih ya? Bentar, sorry. Kes, tolong Kes, kasih Nabil Kes.
Tapi udah rame tuh orangnya. Oh, udah Udah rame. nggak sih? Itu Udah ada. dikirim nggak sih? Nggak, tuh Bil, kenapa tuh Bil? Oke guys, yang mau lanjut nanya boleh chat lagi dah. Sama ini sheetsnya. Oke oke aman Bil aman. Ya ada yang mau nanya atau ada yang mau di confirm nggak guys? Oke mungkin lanjut ke notes kali ya. Sebenarnya cara ngerjain notes ya itu sama sama aja kayak ngerjain ini, kayak ngerjain bonds dan lebih simple sih kelihatannya ya. Dan ngerjain notes dia kayak tadi ada principal, ada effective rate, ada stated rate, ada M-nya, ada NIP-nya juga, ada PV-PV-nya, cara ngitungnya juga sama kayak di bonds gitu. Lalu kita bikin aplikasi table. Nah, jurnal pertama kita ngejurnal yang di kita hitung, kita jurnal PV-nya nih 27940. Lalu kita akan selalu bayar expand nih, ngikutin tabelnya, interest expand yang ini nih. Lalu cash yang interest paid. Lalu sisanya lihat yang bolong di mana, sisi kredit atau debitnya gitu. Kalau yang bolong di kreditnya berarti NP-nya kita kreditin biar nambah nilainya. Biar dari 27 pas kita akhir periode jadi 30. Kayak gitu sih kalau notes. Nah, lalu kalau kayak soal asis kalian nih ada yang notes-nya tuh buat beli land. Nah, berarti kita apa ya? Nah, kalau ini nih, lihat nih yang pertama nih, dia ada zero interest. Kalau dia zero interest, berarti langsung aja nggak sih harusnya? Gak usah dihitung-hitung lagi, gitu. Lalu yang kedua, dia beli aset nih. Dia beli aset ada stated sama marketnya. Berarti kita hitung dulu tadi PV-nya berapa. Pas udah ketemu PV-nya berapa, baru kita jurnal equipment pada notes. Sesuai PV yang udah kita hitung. Lalu untuk pembayaran bunganya, yang untuk yang land, itu langsung 11% kali 300. Lalu yang kedua pas beli equipment karena kan tadi ada hitung-hitungannya ya. Berarti ngitung bunganya sama kayak yang notes yang di awal ini. Sebenarnya bedanya itu aja. Ada notes yang kita dapatnya cash, ada notes yang kita dapatnya equipment kayak gitu. Kalau notes. Enggaknya kalau kalian udah bisa ngerjain bonds, ngerjain notes sama sih harusnya. Betul. Ada yang mau tanya lagi nggak guys? Ada yang mau di confirm atau ada yang mau diulang atau apapun? Atau mau lanjut? Kalau lanjut materi selanjutnya nih. Oke, gue tunggu sampai tiga sampai jam 4 deh, 4.00. Kalau belum ada yang nanya lagi lanjut Kezia ya. Aman gak Kes? Kezia. Aman banget, jam 4 kan. Oke, kita tunggu Jadi ya. guys, gue mau jujur, gue tuh ada kelas ASIS jam 4. Lah, Jadi gue gue gimana? masuk Zoom-nya beda, jadi nggak apa-apa. Demi kalian nih. Gila, dikasih kata gue. Udah dikasih cowok, nih gue juga mau UAS cowok. Jadi, nah ada yang nanya nih kebetulan. Beda BP Nah, sama nanya dulu deh, NP nanya apa dulu ya? deh. Jujur gue kayak kurang tahu lagi exact bedanya NP sama NP. Gue tuh lebih lihat ke apanya ya? Lebih lihat ke spesifikasinya ya. Apa ya spesifikasi itu? Gue lihat dari dia tuh N-nya berapa lama, dia ada market rate-nya berapa, settle rate-nya juga berapa gitu. Kalau cara ngitungnya itu sama sebenarnya, sama kayak si bonds kayak gitu. Mungkin itu ya jawaban gue. Semoga menjawab. Kalau kurang menjawab mungkin bisa research lagi ya. Karena gue juga kurang tahu banget bedanya itu apa. Cuma cara ngitungnya tuh sama sih. Iya, sama banget ya cara ngitungnya. Mungkin notes payable tuh ada yang ini kali ya. Ada yang short term gitu. Kalau bonds tuh dia udah Apa bedanya notes payable sama apa? full.
Notes payable sama bonds. Oh, apa ya bedanya ya? Gue juga nggak tahu Iya, lagi guys. lebih ke spesifikasinya aja kalian lihat gitu. Iya. Periodenya, market rate-nya, total rate-nya. Gitu sih. Oke. Gimana? Ada yang nanya lagi? Masih ada sisa 4 menit belum PWA masuk. Sebenarnya nggak 4 menit, 4 menit banget sih. Nanti bisa dijawab di akhir juga. Bisa Iya, ditumpuk sih gampang. pertanyaannya. Gampang aja ya, gampang aja ya. Gampang aja guys. Teman-teman kongratsin Faiz dong. Dia menang Deloitte loh. Juara 3. Oh, gile. Dan masih bisa ngajar kalian. Harusnya dia udah. Ya, gue berterima kasih sama TC sih. Iya tuh. TC membantu Sama gue ini loh. banget. Anak gue loh yang nge-handle lo loh. Si Ama loh. Gila, gila TC. Keren dah TC. Lo harus hormat loh sama Ama loh. Oke. Gimana Makasih tadi Nova Mbak? Kucai. Oke, mungkin mungkin lanjut aja ya. Langsung lanjut aja ya, guys ya. Lanjut Kalau ya. ada yang nanya Boleh, boleh. tentang bonds, ditumpuk aja ya mungkin. Di Nanti akhir kita ya. Di lanjut. akhir. Oke, sikat, guys. Oke. Ya udah. Gue ya guys. Sekarang gantian. Ntar ya, on cam dulu kali ya. Sabar, sabar, sabar. Sabar, tes stop share dulu. Oke, hai balik lagi sama gua. eh ini ada kalian kan cuman dua ya teman-teman, yaitu current liabilities sama non current liabilities. Nah, yang mau gue sampein itu berarti nanti ujiannya karena cuman dua topik ini, ya gue percaya lah yang non current liabilities itu satu. Ya kan itu kalian ngitung present value dan juga amortisasi schedule. Itu yang pasti akan keluar ya. Eh, apa namanya yang bakal keluar tuh udah fix itu kalau dari non current liabilities. Nah, tapi terkait yang si current liabilities ini gue juga masih ngeraba-ngeraba gitu karena tahun lalu gue tuh jadi campur PPI juga kayak gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi agak kecampur-campur lah kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi ini ada lumayan beberapa banyak soal. Jadi kita bisa coba saling sharing aja gitu ya. Dan gue juga kayak nggak tahu nih punya kalian sama atau enggak sama gue gitu. Oke, yang pertama terkait dengan current liabilities. Current liabilities itu apa? Tadi udah non current liabilities. Current artinya kan saat ini gitu kan. Berarti kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa sebelumnya yang berimbas pada arus keluar dari sumber daya seperti kas, barang dan jasa. Dan ini yang perlu digarisbawahi dengan jatuh tempo pelunasan tidak melebihi 1 tahun. Jadi intinya perbedaan dari current sama non current itu terletak di kalau current pembayaran atau pelunasan utangnya itu di bawah 1 tahun periode akuntansi. Tapi kalau misalnya yang non current dia lebih daripada 1 tahun periode akuntansi. Kayak gitu, paham ya? Oke, kita next dulu ke contoh-contoh current liabilities. Ternyata selama ini yang kita tahu cara pembayaran kredit itu cuman account payable. Ternyata enggak gitu. Current liabilities itu kurang lebihnya ada berapa nih? Ada account payables, not payables, current maturities of long term debt, habis itu juga ada dividend payable, customer absence and deposit, unearned revenue, VAT payable, income tax payable, liabilities to employee dan sebanyaknya kayak gitu. Nah, kita akan breakdown nih satu-satu kira-kira apa aja nih yang bakal muncul gitu ya. Yang pertama adalah account payable. Nah, account payable ini mungkin banget nih teman-teman untuk keluar karena tahun lalu ini tuh keluar tapi di UTS. Jadi kemungkinan karena UTS kita beda ya, dengar-dengar kemarin UTS kita beda, seharusnya ini masuk gitu. Nanti lo dikasih kayak ginian, lo suruh ngejurnal gitu. Kayaknya ini bakal masuk. Pertama kita bahas dulu account payable tuh apa. Account payable itu adalah kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Jadi dia nggak pakai cash yang keluar, tapi pakai AP gitu. Nah, biasanya di AP itu ada misalnya sales 20.000 in terms 3/10 and per 30. Nah, itu apa sih Kak? Nggak paham kayak gitu kan. Nah, 2/10 and per 30
atau 1/10 EOM DST itu tuh biasanya sering banget ketemu gitu di soal. Nah, itu cara bacanya adalah kalau 2/10 N per 30 artinya si penjual memberikan diskon 2% kalau lu bisa ngelunasin melunasin pembelian tersebut dalam waktu 10 hari. Jadi 2/10 itu artinya 2% per 10 hari. Gue kasih waktu 10 hari. Nah, tapi sejatinya normalnya dia itu lu harus ngebayar ngelunasin selama 30 hari. Jadi sejatinya harusnya 30 hari itu normalnya. Tapi kalau misalnya lu bisa bayar di waktu 10 hari, ya gue kasih diskon sebagai apresiasi gue. Nah, itulah intinya 2/10 dan N per 30 itu. Gitu. Paham ya? Oke, nah di sini tuh nanti kalian bakal ada satu contoh soal. Contoh soalnya itu adalah lebih ke arah kayak journaling gitu. Nah, journaling itu adalah terkait gross method dan net method. Gross method itu apa? Net method itu apa? Kalau gross itu artinya lu tidak mencatatkan diskon secara langsung. Tapi kalau net method, bersihnya berapa sih? Gitu. Kita ngomongnya kayak gitu. Nah, kalau gross method, misalnya di sini kayak sales sebesar 20 US dollar, termsnya 3/10 N per 30. Artinya, kalau lu bisa membayar dalam waktu 10 hari, lo dapat diskon 3%. Nah, si method langsung bikin, oh ya, gue harus bayar nih dalam 10 hari biar gue untung. Gitu dong mikirnya. Makanya dia langsung nge-journaling as dia seakan-akan dapat seakan-akan dia dapat diskon tersebut kayak gitu. Jadi misalnya AR, ingat ini sales ya kan? AR pada sales yaitu ya udah 100 kurang 3 karena akhirnya dia harus membayar cuma 97% gitu dong. Bukan 3%-nya yang dicatatkan, tapi 97%-nya. Kenapa 97%-nya? Karena 3% itu diskon. Yang nanggung adalah si penjual. Nah, yang menanggung adalah yang menanggung adalah pihak penjual gitu. Jadi intinya yang dia terima tuh cuma 97% gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan si gross. Si gross itu full 20 karena nanti kalian lihat di bawah, nanti di receive ini dia bakal ngasih apa namanya ada within discount baru dicatetin. Tapi kalau di sales dia udah nggak perlu catetin lagi within karena udah dari awal udah dipotong kayak gitu. Jadi AR pada sales. Nah, ini cashnya. Nih, cashnya 4850 ya kan 97%. Karena dia mencatatkan lagi nih, ada akun lagi yang muncul itu sales discount. Nah, padahal AR awalnya tetap 5.000. Nah, tapi kalau karena dia udah dipotong di awal nih si net method, maka ya udah ini langsung cash pada AR dan dia langsung dipotong 97%. Karena di awal udah dipotong. Nah, kalau ini kan dia belum dipotong, makanya dia memunculkan akun sales discount kayak gitu. Oke, ini juga sama sampai bawah. Nah, perbedaannya adalah ketika di sini di receive 12.000 after diskon period. Artinya after diskon period artinya dia nggak dapat diskon dong. Nah, makanya kalau ini mah normal aja si gross netto tuh normal karena ya emang dari awal gue tidak mengharapkan bakal dari diskon. Nah, tapi si net method dia ada namanya sales discount forfeited. Artinya apa? Sales diskonnya nggak ada, harus dikembalikan lagi karena tadi awalnya gue udah mencadangkan bakal ada diskon, ternyata dia forfeited. Jadi harus ditaruh ke kredit kayak gitu. Makanya kalau di sini tadi awalnya dia di debit karena dia forfeited artinya dia nggak jadi, nah itu makanya ditaruh di kredit kayak gini. Oke, aman ya sampai sini ya. Baru situ doang loh, aman nih harusnya. Dan gue nggak mau detail-detail karena gue yakin kalian harusnya udah paham gitu. Oke, aman ya. Oke, next ke notes payable. Notes payable itu apa? Tadi kan udah sempat ditanya ya, Kak, bedanya notes payable sama bonds payable apa? Mungkin notes payable itu em, notes payable mungkin ada yang long term sama short term kali ya. Kalau bonds sudah pasti long term. Nah, gue juga gak paham deh. Coba cari di Google ya. Ada yang lebih paham daripada gue sama Faiz. Oke, nextnya itu adalah eh apa nih? Notes payable itu terdiri atas interest bearing notes dan juga zero interest bearing notes. Apaan lagi sih Kak tuh terkait interest bearing notes? Jadi, kalau interest bearing notes itu adalah wesel
notes payable itu kan ini wesel kan, wesel tagih. Itu namanya bahasa Indonesianya notes payable itu adalah wesel tagih. Jadi, kalau interest bearing notes itu adalah wesel yang tingkat bunganya ditulis secara jelas pada si notes-nya. Tapi kalau zero interest bearing notes bukan artinya nggak ada, tapi bunganya itu nggak dinyatakan dalam presentasi, tapi udah dimasukin ke dalam nilai nominal wesel. Gitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, berikutnya masuk contoh soal ya. Ini contoh soal perbedaan antara interest bearing notes sama si zero interest bearing notes. Pertama, asumsikan PTK membeli barang dagang secara kredit sebesar 200.000 dengan menerbitkan notes payable tertanggal 1 Maret 2019. Bunganya 9% per tahun. Kalau udah ada kata bunganya 9% per tahun, oh ya udah ini pasti interest bearing notes. Itu. Maka notes payable untuk 4 bulan jatuh tempo pelunasan masalah ada 1 Juli 2019. Gimana journalingnya? Yang pertama adalah journaling sih eh, notes payable dulu. Ya udah berarti purchase karena kita membeli membeli barang purchase tapi bayarnya kembali lagi nggak pakai cash tapi pakai notes payable. Ya udah berarti 200.000 pada 200.000. Terus abis itu dalam notes payable ini kita ada bunga dong. Bunga itu artinya apa ya? Kita nggak bayar cuma 200.000, ada bunga yang berjalan karena kita ngutang gitu dong. Makanya ada interest expense pada interest payable sebesar 6 juta. Dari mana 6 jutanya? Yaitu 9% kali 4/12. Kenapa 4/12? Karena sini lihat nih, 9% per tahun. Sedangkan notes payable kita cuma 4 bulan. Jadi 4/12 dikalikan dengan 200 gitu ya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Nah, habis itu gimana nih jatuh temponya di Juli 2019 ya kan? Berarti ya udah notes payable-nya masukin nih yang tadi. Notes payable masukin ke sini, interest payable masukin ke sini pada cash. Jadi kita bayarin nih. Oke, pokoknya gue bayarin nih notes payable. Bunganya gue bayarin. Nah, cashnya berarti ini yang kita keluarin. Kayak gitu. Itu interest bearing notes. Aman ya? Sales diskon forfeited sama purchase diskon loss sama kakak. Soalnya kemarin Mbak Arfa bilangnya pakai purchase diskon loss. Oke, sama aja. Sama aja guys, cuman beda nama aja, sama aja. Oke, terus asumsikan PTK meminjam uang dari PTL sebesar 102 dengan menerbitkan notes payable tertanggal 1 Maret 2019 tanpa bunga. Nah, tanpa bunga ini artinya udah zero zero interest bearing notes kayak gitu karena dia tanpa bunga. Nah, dari tanpa bunga ini em, artinya zero bearing notes ya udah langsung aja tetap jurnalnya sama purchase pada notes payable. Cuman kenapa cuman 100 nggak 102? Karena di sini uang yang diterima dari PTL adalah sebesar present value-nya diasumsikan setelah dihitung 100 juta. Jadi yang dimasukin ke purchase ini adalah PV-nya, present value-nya, bukan si apa namanya uang nominalnya. Tadi kan di sini definitifnya apa? Dimasukkan ke dalam uang nominal nilai nominal wasel gitu. Oke, nah terus habis itu interest expense-nya di mana? Ya sudah, berarti 100, 2 dikurangin 100 gitu kan. Tadi sudah dimasukkan included ke dalam ininya kan. Gitu. Oke, terus berarti jatuh temponya berapa? Karena kita tadi tidak membagi. Jadi kalau ini tuh ibarat kata nggak terlalu terlihat karena di dalam keterangan suratnya itu nggak ada, jadi kita langsung notes payable pada cash aja. Nggak kayak gini. Kalau ini karena dia jelas tertulis 9%. Nah, tapi karena ini ibarat kata nggak jelas, makanya kita notes payable pada cash aja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau aman dan mau lanjut? Aman, Kak. Oke. Oke, guys, sebentar ya, gue mau absen dulu.
Oke, kita lanjut ya terkait dengan current maturities of long term debt. Artinya apa tuh? Yaitu bagian atau posisi dari kewajiban kini yang harus dilunasi dari jangka panjang. Jadi ada porsi kewajiban kini yang harus dianggap sebagai current liabilities. Contohnya kayak gimana tuh, Kak? Contohnya adalah misalnya Orchid Company memiliki notes payable yang diterbitkan 1 Januari 2019. Nah, jatuh temponya 1 April 2021, ya kan? Berarti kewajiban dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 itu belum dibayarkan. Ada di dalam current liabilities gitu. Karena kita ingat tadi current liabilities itu defaultnya adalah di bawah 1 tahun. Bukan berarti dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020. Nah, itu 1 tahun, Kak. Enggak. Tapi kan tetap ingat. Tapi 1 tahunnya 1 tahun apa? Yaitu 1 tahun periode akuntansi. Kayak gitu. Jadi yang yang belum dibayarkan adalah current liabilities, yaitu yang per 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Kayak gitu. Contoh soalnya gimana? Nah, itu nggak ada ya. Itu karena maturities tuh di gue waktu itu cuman penjelasan-penjelasan aja gitu. Oke, next yaitu refinancing debt. Itu adalah proses penggantian utang yang udah ada dengan utang baru yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan. Jadi, ibarat kata sebagai strategi keuangan yang umum digunakan untuk mengelola utang yang lebih efisien. Jadi, ibarat kata refinancing itu adalah lo udah ada utang, tapi lo tutup lagi pakai utang baru gitu. Jadi dia punya ketentuan-ketentuan baru karena utang yang lama udah ke close gitu. Oke, misalnya Orchid Company menerbitkan notes payable sebesar 3 juta US dollar per 30 November 2019. Nah, jatuh temponya itu 28 Februari 2020. Nah, tutup buku perusahaan itu 31 Desember. Maka itu Orchid Company berkeinginan untuk memperpanjang notes-nya sampai 30 Juni 2022. Nah, refinancing itu dilaksanakan 15 Januari 2020. Maka di 31 Desember 2019 yang belum terlunasi itu atas notes jangka pendeknya sebelum refinancing, maka itu disebut dengan current liabilities kayak gitu. Kembali lagi ini juga nggak ada apa namanya, nggak ada soalnya gitu karena ini terkait dengan definitif aja gitu. Nah, ini dividend payable. Sama-sama kita tahu ya, dividen itu artinya ngebagiin labanya kepada ngebagiin labanya em, kepada pemegang saham gitu ya. Nah, ya udah ini ada terbagi jadi pengumuman, tutup buku pengumuman sama pembayaran. Ya kalau misalnya pengumuman berarti kan cash dividend pada dividend payable. Dia cuma ngumumin, nih gue ada 100 juta nih, mau gue bagiin ke lu gitu kan. Terus habis itu tutup buku. Ya, tutup buku berarti artinya income statement tutup buku dong. Karena ingat, defaultnya income statement itu per tahun. Ya udah income statement tutup buku. Net income itu kan jadi retain earnings. Ya udah retain earnings pada cash dividend, ya kan? Nah, ya udah berarti baru nanti pas pembayaran dividend payable pada cash. Oke, next adalah customer advance dan deposit. Customer advance itu adalah uang muka. Nah, tapi kalau customer deposit itu adalah uang deposit, jaminan atau garansi. Bedanya apa? Kalau uang muka ya uang yang kita taruh duluan lah sebelum mendapatkan barang atau jasa. Tapi kalau misalnya uang deposit, uang yang kita taruh juga, tapi untuk supaya jaminan kayak misalnya eh, sebelum masuk kamar hotel misalnya, sebelum masuk kamar hotel misalnya kayak yaudah Bu Pak, bayar uangnya dulu nih takut nanti ada barang apa segala macem yang nggak sengaja kerusak. Nah, itu uang jaminan garansi maupun deposit gitu. Nah, contoh nih Orchid Company nerima uang penjualan per tanggal 10 Januari sebesar 50.000 gitu. Penjualan dilakukan 10 Februari 125 dan tagihan dikirimkan ke Orchid dan menerima sisa penjualan 75. Maka yang pertama karena kita udah taruh uang muka 50, maka cash pada customer advance. Ya kan? Nah, terus baru nih ketika kita penjualan dan juga dapat tagihan, baru cash pada customer advance and deposit pindah ke debit gitu kan. Nah, baru sales revenue. Kayak gitu. Aman ya? Coba ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini?
Aman ya? Aman. Jujur sebenarnya kayak ini kalian tinggal baca aja ya. Gue juga kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Ini udah lengkap banget. Sebenarnya gue lebih mau bahas ke yang gue rasa bakal keluar ya. Yang gue rasa bakal keluar kan tadi ini ya nih. Yang warna hijau sama biru nih pasti keluar. Coba dipelajarin. Terus yang kedua adalah warranties. Warranties tuh pasti keluar gitu. Nah, ini udah aman ya yang 100 apa segala macam ini. Kalian dapat ini nggak kemarin? Kalau belum gue coba bahas. Dapat nggak kemarin? Nggak ya? Ya udah. Belum kah? Ya udah kita coba bahas ya nih. Kayak ada trial balance nanti before adjustment ya kan. Ada account receivable, allowance for AFDA, ya kan? Ada AR, AFDA, sales dan juga sales return and allowance, ya kan? Nah, di sini kita disuruh nyari nih, disuruh nyari eh, prepare the entry for estimated bad debts, assuming that the full accounts are estimated to be 6% of gross account receivable. Nah, caranya kayak gimana? Pertama dicatatkan dulu, gross receivable kita ada 100 nih, AR kita ada 100. Rate-nya 6%, tahu dari mana 6%? Ini tadi, kita mau cari nih AFDA kita berapa gitu kan. Nah, ternyata total allowance needed-nya berapa? Ya udah 100% kali 6 nih kayak gini nih. Ya kan 6. Nah sekarang gue cuma punya 2.500. Nah gimana supaya bikin 6? Ya udah gampang ya 2.500 as beginning, 6.000 ending. Berarti sisanya 3.500. Dapatlah nih BDE kita 3.500. Nah ini nomor 2, assume that all information above is the same except that the allowance for AFDA-nya has debit. Nah, AFDA nature-nya di kredit. Berarti kalau misalnya AFDA pindah ke debit, artinya akan mengurangi. Gimana jadinya? Ininya nol. Tulis aja nol kalau misalnya kalian nggak ini ya. Jadi harusnya berapa? 6 di sininya cara ngitungnya yaitu 6.000 kurang kurang lagi karena bertambah dong. 2.500 makanya hasilnya 8.500 gitu. Gitu aja. Sama juga halnya sama ini. Gampang sih guys ini. Kayak gitu. Ini bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Yang ini AR lah pokoknya. Jadi AR tuh bisa jadi yang ini yang keluar atau enggak yang ini. Cuman itu doang. Nah, abis itu hmm, ini notes terkait notes payable yang apa zero interest bearing bisa jadi keluar. Gimana kita compute nih? Pertama, fair value-nya berapa? PTA issues 20 juta 600 for 6 month. Ya udah berarti fair value-nya 20 juta 600 for 6 month berapa nih? Dia dia zero interest bearing notes, jadi ini sebenarnya bukan interestnya tapi diskonnya gitu ya sebesar 6%. Oke, berarti kita cari dulu PV-nya. PV-nya berapa nih? PV-nya caranya gini, ya udah si 20.600 per satu ditambahkan 6% diskon tadi di dipangkatkan 0,5. 0,5 itu as a dia cuman setengah period gitu kan. Juli 01 kan berarti 7/12 gitu. Cuman 6 month. Oke, kita rounded menjadi 20 juta gitu. Karena tadi Faiz juga sempat mention ya di sebelumnya kalau itu tuh harus rounded. Maka ya udah cash 20, diskonnya berapa? 600. Maka NP-nya 20.600. Lalu accrued interest-nya kenapa? Kenapa accrued? Karena sebenarnya dia itu apa namanya? Per year harusnya ada di Desember, enggak di Juli, makanya accrued, enggak langsung dapat cash. Accrued itu artinya lo dapat penghasilan tapi cashnya nggak masuk, cuman dapat penghasilan doang gitu. Nah, makanya interest expense pada discount on NP. Nah, ya udah, jatuh temponya berarti notes payable pada cash sebesar 20.600 gitu. Aman ya? Nah, apalagi nih?
eh ini deh, VAT. Sebenarnya VAT bakal keluar, guys. Ini gue kasih tahu aja, VAT bakal keluar. Jadi VAT yang AR-AR gini, si notes, sama abis itu warranty, sudah itu doang. Yang gue rasa bakal keluar ya. Gitu. Oke, VAT gimana Kak cara ngerjainnya? VAT itu gampang banget. In November 2024, PT KL acquired the inventory for 10 juta plus VAT. Plus VAT berarti di luar VAT itu 10 juta. PT KL sales of the inventory to PT KX for 15 juta plus VAT. Nah, berarti PDPR jurnalnya gimana? Ingat, setiap pembelian inventory, bawahnya itu pasti VAT input. Gimana cara ingatnya, Kak? Gue udah pusing banyak. Kalau lu beli barang, barangnya masuk ke lu dong. Berarti VAT masuk. VAT in, gitu aja. Karena barangnya masuk ke lu. Ingatnya gitu aja. Ya udah inventory 10 juta, VAT inputnya 11%, cashnya 11 juta 100. Lalu, eh, dia ngejual, ya kan? Lalu dia ngejual. Ngejual berarti apa? Cash keluar, cash masuk dong, karena dia ngejual barang. Barang keluar, makanya sales. Karena barang keluar, artinya VAT out. Dah, kayak gitu aja gampangnya. Lalu, setiap akhir tahun, ingat banget di pikiran kalian, ingat kalau misalnya harus di adjustment. Gunanya di adjustment tuh apa? Supaya tahu sebenarnya PPN terutang gue berapa, atau PPN kurang bayar dan lebih bayar gue berapa, itu di akhir tahun. Di akhir tahun, di akhir bulan. Sabar ya, di akhir bulan. Nah, akhirnya VAT output, ingat tadi harusnya dia di kredit. Karena udah mau adjustment, dia pindah ke debit. Ya kan? Terus habis itu VAT input. Jadi cara ngerjain VAT-nya gini. VAT out, terus jangan langsung ke sini. VAT payable, tapi langsung dulu ke VAT in. Nah, udah baru masukin ini VAT outputnya 16, VAT inputnya 11. Mana yang kurang? Oh, yang kurang yang belum balance adalah yang VAT in. Ingat, kalau yang ada di sebelah kredit berarti namanya VAT payable. Nah, tapi what if Kak? What if kalau misalnya yang di sini 16, yang di sini 11. What if ya? What if? Ya berarti yang di sini apa biasanya? Receivable. Ya udah, VAT receivable. Kayak gitu aja. Gitu. Nah, kayak gitu ya, Bes. Gampang kan? Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita masuk provision? Kak, kemarin kata Mbak Arfa, katanya VT dan PPH itu nggak keluar karena buat apa? Oh gitu. Ya Allah, oke deh. Berarti yang bakal keluar provision sih. Berarti. Nah, ini nih provision. Sebenarnya provision tuh gampang ya guys. Bener-bener gampang. Cuman yang bikin susah itu adalah yang bikin gampang itu adalah apa namanya? Warantinya ya, warantinya. Nah, kita ngomongin dulu nih terkait no problem 3 dulu ya. Nih kita coba bareng-bareng nih. Problem 3, early in 2023, PT MSA sold 500 unit dengan harga 6 juta. PT MSA mengestimasikan total cost of servicing the warranty will be 55 juta untuk 2 tahun. Jadi, ibarat kata satu tahunnya itu 20, 27, 55 bagi 2 berapa sih? 27.500 lah gitu. Dari 2023 PT MSA mengeluarkan 20 juta untuk servis 2 tahun assurance warranties. All applicable transaction are on cash basis. Oke, berarti semuanya based on cash, nggak ada lagi AP-AP-an. Oke, pertama kita summary-in dulu. Sales revenue-nya itu sebesar 3M. Tahu dari mana? Berarti 6 juta kali 500. Terus habis itu estimated cost of service warrantiesnya itu adalah 55 juta for 2 years. Ya kan?
Nah, actual cost-nya di 2023 adalah 20 juta. Nah, warranty revenue-nya adalah 56. Ini tahu dari mana nih? Ada di instruction yang B. Nah, ya udah, berarti di tahun 2023 cash pada sales revenue pada unearned warranty revenue. Nah, ini caranya gimana nih? Berarti cash tiganya masukin, ya kan? Sales revenue ini masukin nih tiganya. Lalu unearned warranty revenue-nya 56. Kak, tapi kan ini untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk tahun 2024 2025, Kak. Nah, ini itu sebenarnya unearned warranty itu adalah emang sih itu untuk total di tahun 2024 2025. Tapi unearned itu kan konsepnya balik lagi. Kita udah unearned itu konsepnya gimana sih, guys? Gue lupa deh. Unearned itu intinya either jasanya udah atau uangnya udah. Pokoknya ada sesuatu yang udah kita kasih kayak gitulah. Kita kasih atau kita terima lah kayak gitu. Makanya kita catatkan 56. Walaupun nanti realisasinya di 2024 2025 kayak gitu. Lalu kita jurnalkan nih actual warranty cost-nya berapa. Ya udah warranty expense 20 juta pada cash material accrued payroll. Ya udah 20 juta ya kan. Karena itu actual cost. Actual cost artinya kita catatin nih sebenarnya biaya yang keluar untuk si warranty ini berapa gitu kan. Terus habis itu journal entry atas expected warranty. Artinya expected warranty, oh iya yang kejadian. Gue udah nyangka sih ini bakal keluar misalnya sekitar berapa. Nah, expected kita kan tadi berapa? Costnya 20 ya, berarti expectednya berapa? Kan cost 20. Nah, 35 dari mana nih? 35 itu adalah berarti 55 kurang 20 gitu. Jadi 35. Nah, kenapa? Karena cost yang kita keluarkan 20, berarti expected-nya berarti 55 kurang 20 kayak gitu. Ya udah. Terus habis itu baru journal entry atas warranty revenue di 2024. Nah, di 2024 ini ya udah tadi yang kita udah expectedin 35 harus habis dong di 2024 gitu. Makanya yang tadi 2023 ini kan dia nggak expectednya misalnya tadi 55 kepake di 2023 20. Nah, berarti di 2024 dia expectednya 35 lu harus habis dong di 2024. Nah, makanya terjadi nih di 2024 35. Nah, terus abis itu tadi yang terkait apa namanya warranty revenue yang unearned itu dia bakal naik. Yang tadinya dia cuman di kredit, dia bakal naik nih ke debit ganti jadi warranty revenue karena tadinya dia cuman unearned karena dia udah di 2024 dan udah terjadi, makanya dia dapat beneran uangnya kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Nah, ini kenapa ada dua? Karena tadi di 2000 ini harusnya 2025 ya, guys. Jadi di 2024 2025 kan tadi yang udah gue bilang ya 56. Nah, itu tinggal dibagi dua aja. Makanya di sini 28. Sebenarnya rumusnya adalah 56 bagi 2. Oke, gitu. Oke, yang ini juga em, kalau yang ini tuh lebih ke arah em, dia ngejual barang namanya XTX ya kan. Nah, sebanyak ngejual apa ngejual 5 buah XTX ini, lo bakal dapat produk YTY. Jujur ini gue paling pusing banget sama nih problem ya. Karena kayak ketika lo ngebeli 5 produk XTX, lo bisa nuker YTY, ada harganya juga. Nah, terus habis itu ini tuh nggak tahu ya, kayaknya ini nggak bakal keluar karena ini tuh yang ngomongin Pak Adang. Tapi ini kalian good to know aja lah. Ya udah, pertama kita ngejurnalin dulu nih produk XTX yang keluar tuh gimana, yaitu cash pada sales revenue 825. 825 itu dari mana? Ya udah 3 juta dikalikan 275 yang sold. Lalu journal entry of purchase YTY. Ketika tadi kita udah ngejualin 275, ternyata ada yang nuker nih sama barang YTY yaitu sebesar 40.000 unit. Ya kan? Ya udah berarti 40.000 unit dikalikan dengan 1.900 gitu. Nah, setelah itu masuklah kenapa dikatakan dia namanya premium inventory? Karena eh, dia itu bukan eh, bukan produk
XTX. Jadi dia ibarat kata yang ditukar ketika lo udah bisa beli 5 XTX, lo baru dapat premium inventory, dapat barang premiumnya gitu loh. Nah, abis itu redemption kan. Sebenarnya actual redemptionnya berapa? Cashnya 15 juta. 15 juta dari mana? 15 juta itu adalah dari si sejuta kali 15.000 yang di redeem, ya kan? Nah, premium expense-nya berapa? Berarti si sejuta 900 dikurangin sejuta dikalikan 15.000, benernya nih. Tuh, ya kan? Baru premium inventory-nya adalah sebesar 15 tambah 13.500. Terus habis itu ada adjusting jurnalnya. Adjusting jurnal per Desember 31 2024 itu adalah gimana? Yaitu premium expense-nya berapa? Nah, ini yang agak lumayan ribet nih. Yaitu pertama 27.500. Ini angkanya dari mana nih, Kak? 27.500. 27.500 itu dari. Nah, gue juga nggak tahu nih 27.000 dari mana. Oh, sorry. 275.000 ini 275 unit. Oke, gue gantiin aja deh, guys, biar kalian lebih enak. 275 unit dikalikan 60% nih, karena estimated redemption-nya segitu. Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita ingat, if payment of 5 product YTY, berarti artinya setiap pembelian 5 baru dapat YTY, kayak gitu, baru dikurangin 15.000. 15.000 itu si yang unit di redeemnya. Baru dikalikan 1.900.000 dikurang sejuta gitu. Nah, ini baru dapat redeemnya 16.200.000. Nah, ya udah, masukkan cashnya 18. 18 dari mana? 18.000 ini dikalikan sejuta, ya kan? Terus habis itu 16.200.000 itu dari mana? Dari si 18.000 ini dikalikan 1.900 kurang 1.000. Nah, baru premium inventory-nya ditambahkan. Nah, terus habis itu ditanya lagi, kalau misalnya redemption-nya di 2025 ternyata bukan 18 tapi 19.000. Nah, ya udah, karena tadi lo udah sempat nge nge-redeem 18.000, makanya di sini cash-nya masuk dulu nih 19.000. 19.000 berarti 19.000 dikali sejuta. Nah, premium liability-nya tuh masuk dari sini. Tadi karena lu udah masukin 18.000 baru dapat premium expense 900, baru premium inventory 36.100. Kayak gitu. Ya udah guys, kayak gitu-gitu aja sebenarnya, nggak lebih susah kuis kalian kemarin sih guys harusnya. Cuman ya itu ya beberapa yang tadi gue highlight yang mungkin keluar, yaitu tadi terkait AR, NP, kalau di Karen ya, sama tadi provisions gitu. Itu aja sih yang paling bakal keluar. Ada yang mau tanya guys? Tanya aja guys. Kak, aku mau tanya dong, Oke, gimana Ces? untuk yang problem 3 sih Kak, yang tadi, itu Mm-mm. kan dia berarti ada service warranty-nya sama ada assurance warranty-nya ya Kak. Iya. Nah, itu dia kan realisasinya 20 juta, tapi dia Mm-mm. estimasinya 55. Itu Mm-mm. diestimasikan dulu atau emang kayak gini ya Kak, dia mengakui dulu klaimnya baru dia sisa estimasinya. Soalnya kalau misalkan sama Mbak Arfa tuh kemarin dia estimasiin dulu semuanya yang 55, baru dia ngeklaim gitu. Nah, kalau kemarin terakhir yang aku diajarin sih, mungkin ini kali ya, mungkin ini diestimasinya 55 tuh di sini kali ya guys. Nih, yang under warranty revenue-nya 55 kali ya, bukan 56 karena itu udah persoalan di bawah kali ya. Mungkin gue salah ketik nih. Jadi Oh, pertama dia kayaknya beda sih estimasi Kak. apa? Kalau yang kalau yang unearned warranty itu kan memang yang 56 kan, yang dari servisnya. Kalau yang 55 ini 55 ini kan assurance kan Kak. Mm-mm. Berarti kalau misalkan kemarin itu si Mbak Arfa tuh ngajarinnya kita bikin ada 3 jurnal terpisah. Jadi kayak cash pada sales, terus cash pada unearned warranty revenue, sama warranty expense pada warranty liability. Jurnal untuk semuanya 3 itu doang.
Maksudnya untuk awalnya gitu loh Kak. Kayak Hmm. cashnya pada sales kan berarti ini 3M. Terus cash pada unearned warranty revenue-nya 56 juta. Baru ada warranty expense sama warranty liabilities-nya tuh diakuin semua gitu loh Kak. Jadi kayak 55 juta dulu gitu. Tapi kalau ini kan berarti dia klaim dulu, baru sisanya Mm-mm. dia masukin ke estimasinya gitu kan Kak. Itu sebenarnya Hmm. pengaruh nggak sih Kak? Atau sebenarnya karena di account-nya akhirnya bakalan sama, itu nggak apa-apa? Sebenarnya bakal sama dan gak apa-apa guys. Cuman kayak tetap aja kayaknya ikutin Mbak Arfa aja ya. Soalnya kan yang nilai Mbak Arfa ya. Gitu. Soalnya terkait provision ini gue yang ngajarin gue tuh Pak Adang gitu. Jadi mungkin beda gitu. Itu sih guys. Thank you ya, Kes. Ntar coba gue cekin lagi ya. Tuh. Ada lagi? Artinya materi yang udah diuji di kuis 2 nggak bakal keluar UAS ya? Nah, tuh gimana tuh? Nabil tuh, pertanyaan temennya. Materi yang udah diuji di kuis 2 bakal keluar lagi nggak di UAS katanya. Enggak, Kak. Tuh, Rihan. Kata Nabil enggak. Cuma materi Mbak Arfa. Nah, sama gini guys. Kalau terkait Mbak Arfa tuh agak lumayan strict ya. Jadi, jangan sampai ada salah penulisan, salah jurnal. Nah, itu kalau bisa udah mirip-miripin sama punya dia aja. Terus habis itu juga jangan lupa naruh cara di samping, ya kan? Karena itu bisa juga nambah-nambah nilai kalian. Kayak gitu. Jangan sampai ketukar juga tuh antara market rate, coupon rate, stated rate. Nah, itu tuh yang biasanya lebih banyak. Kayaknya yang paling besar bobotnya non current. Kalau ini mah penambah-penambah aja gitu. Oke. Aman ya guys. Kayaknya nggak usah terlalu lama-lama kali ya. Gimana nih Nabil? Gak ada yang nanya lagi kak. Aman nih kayaknya nih. Ya, materi bonus gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa gimana? Cukup kali ya? Kita tunggu sampai 4-1 aja kali ya Kak, baru nanti setelah nggak ada Bisa, yang nanya bisa, bisa. lagi nih, mungkin kita bisa tutup. Ya. Oke. Aman aja guys. Nanti PC aja ya guys kalau misalnya pengen nanya-nanya lagi. Betul, betul. Ya, oke, karena kebetulan udah jam 4.41 nih teman-teman, gak ada yang mau nanya lagi teman-teman.
Oke, kalau ke depan ada pertanyaan, boleh mungkin di chat langsung ke Kak Kes sama Kak Faiznya ya, teman-teman. Mungkin segini aja sampai pertemuan hari ini. Thank you Kak Kes dan Kak Faiz. Thank you Guys, juga teman-teman semua. Thank you iya. teman-teman. Semangat teman-teman. Semangat uasnya ya. Iya, Thank you, Kak. thank Thank you you juga, take care. guys. Thank you Kak. Thank you guys.